Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Manusia itu fitrahnya hidup di alam syahadah, hidup di alam fisik. Nyatanya lebih lembut lagi. Mereka hidup di alam gaib, di metafisik. Maka untuk mengetahui gangguan itu sebenarnya cukup mudah. Kita tidak perlu membuka mata batin, kita tidak perlu mediumisasi, kita tidak perlu ngeraga sukma. Cukuplah apa yang disampaikan Nabi itu sebagai gangguan setan atau gangguan bangsa jin itu sudah berada dalam tubuh kita. Maka singkatnya adalah jika seseorang mengalami keluhan, tanda keluhan berikut ini, maka sudah dipastikan mereka terkena gangguan gaib, meskipun orang indigo, para dukun mendiagnosa mereka tidak ada gangguan. Kenapa? Karena 3 gangguan itu sudah dihabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita sudah tahu bahwa rukun iman salah satunya adalah at-tasdiqu bima jaa bihin nabi, membenarkan apa yang sudah dikatakan Nabi. Nah, kesimpulannya, orang yang memiliki 3 keluhan ini, kalau dia sakit, pasti sakitnya adalah gangguan gaib. Apa aja keluhannya? Keluhannya ini hanya bersifat psikologis atau bersifat batiniah, rohani. Yang pertama, dia suka emosi. Sebagaimana dikatakan Nabi, innal ghadaba minasyaitan. Yang kedua, dia suka lupa atau sering lupa rakaat salat. Jadi kalau dia orang non muslim, maka sering lupa, ngantuk atau sering lupa. Maka ini menjadi ciri khas bahwa di dalam tubuhnya itu ada gangguan. Sering lupa rakaat salat itu adalah bagian dari gangguan gaib, sebagaimana kabar dari Rasulullah, idza nudiya lis-salati adbara syaitan wa lahu durat hatta la yasma' ta'bid. Jika dikumandangkan azan, maka setan itu terbirit-birit sampai mengatakan Rasulullah, udkur kada hatta la yadri kam sholat, sampai dia tidak mengerti berapa rakaat sholat yang ia telah lakukan. Maknanya setiap orang itu sering lupa rakaat sholat, maknanya di dalam tubuhnya ada gangguan. Yang ketiga adalah was-was, sebagaimana Allah sampaikan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Maka jika orang suka malah tiba-tiba sering lupa rakaat sholat, kemudian was-was, maka sudah dipastikan dalam dirinya ada gangguan gaib. Jadi semisal dia sakit kepala, maka maknanya penyakit sakit kepalanya adalah metafisik, meskipun orang yang indigo melihatnya tidak ada jin, meskipun para dukun melihatnya tidak ada santet, tapi pasti itu adalah ada gangguan gaib. Kenapa? Karena bisa memastikan, karena itu adalah kebenaran kabar-kabar yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan penyakit metafisik ini ada 3, ada 4. Yang pertama, yang kedua adalah masus syaitan, yang ketiga adalah sihir, yang keempat adalah ain. Saya akan tunjukkan kepada kalian semua cara mendeteksi gangguan gaib pada diri kalian, pusat gangguan gaibnya di mana, letaknya di mana, tanpa mediumisasi, tanpa air, tanpa media apapun, hanya menggunakan kalimat yang insya Allah ini manjur bismillah.
Saya ambilkan dari kitab Al-Adhkar karya Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi bin Muhyiddin Abi Zakaria bin Muri Asy-Syafi'i Ad-Dimashqi. Beliau menyebutkan dalam kitab Adhkarnya, kalau seseorang mau doanya mustajabah, baca hamdalah, sana, sholawat, dan doa. Kalau yang akhir ini ditutup 2 ayat Yasin terakhir. Contoh, ada ibu-ibu kanker payudara. Kita tahu ini kanker payudara ini apakah dari sihir? Tadi kan ada 4 nih, masuk setan, bisikan korek, ketempelan, atau sihir, atau ain. Bagaimana cara membedakannya? Nanti gampang, akan saya tunjukkan caranya dengan mudah, begitu mudah dan sangat mudah. Caranya adalah cukup Anda telapak syahadat, hamdalah, hamdalah, sholawat. Yang baik adalah sholawat Ibrahimiyah. Maaf, saya ulangi lagi. Bismillah, syahadat, hamdalah, sana, sholawat, baca doa, tutup ayat Yasin terakhir. Kalau Anda mau meringkasnya, cukup dengan hamdalah, sholawat, baca doa, tutup ayat terakhir. Contoh begini, menunduk, pejamkan mata, tangan sebelah kanan, dia berdoa. Alhamdulillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, bila dalam diri saya ada gangguan gaib atau kesenfelan, ya Allah, ini bukan sugesti karena kalimatnya, diksinya adalah meminta kepada Allah. Ya Allah, tunjukkan kepada hamba pusat gangguan pada tubuh hamba. Amin ya rabbal alamin. Diulang 3 kali. Diulang 3 kali. Kemudian nanti ditutup Yasin ayat terakhir. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Terus kemudian pejamkan mata, lihat langsung niat pergi ke rumah. Ini bukan raga sukma. Karena kalau raga sukma, ingat step-stepnya raga sukma. Ini bukan raga sukma, bukan ulama meditasi. Tidak ada pernafasan di situ. Ya, cukup ada niat melihat. Jadi di sini adalah sebenarnya adalah membaca reduksi energi yang sudah ada di tubuh kita. Pergi ke rumah, nanti deteksi. Jika merasa ketarik di depan pintu atau depan rumah, ikuti energinya. Terus ikuti energi siapapun. Terus masuk ke rumah. Setelah masuk ke rumah, masuk ke wajah. Setelah masuk ke, lihat wajah seseorang. Setelah itu lihatlah kemana tangan Anda kesedot. Hasil diagnosanya bagaimana? Nanti kalau ketarik dia di depan rumah, ya kan? Sedangkan dia kepala pusing, punggung berat, tulang ekor panas, maknanya itu sihir. Kalau dia kesedot di depan rumah, maaf, di dalam rumah, ya, tangannya ini kesedot nanti, dia akan merasakan 2. Kalau tidak kesedot, atau dia terasa panas. Nah, jika dia kesedot atau terasa panas di dalam rumahnya, maka maknanya dia ketempelan. Dia tanya dulu, sakit kepala, mesti di bagian depan, sakit kepala, punggungnya berat, perutnya asam lambung, maka maknanya dia ketempelan atau diganggu bangsa jin di rumah tersebut. Gampang kan? Yang selanjutnya adalah bila dia melihat, ada 2 kemungkinan. Wajahnya itu siapa? Dia senang enggak sama dia? Kalau senang, maknanya dia kena ain dari dia. Kalau dia enggak suka, bisa jadi dan wajib dimaafkan. Berarti dia kena sihir dari seorang tersebut. Kita sudah pernah praktekkan dan ini alhamdulillah bismillah mustajab. Ya, jadi kalian bisa belajar di channel ini dengan gratis, tanpa biaya, tanpa pelatihan ribuan. Jadi hampir melebihi raga sukma. Kalau raga sukma kan lama, pelatihan 7 juta juga. Astral projection. Langsung dengan lihat ini sudah tahu hubungannya. Demikian, kalau melihat wajah ingat itu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya siarkan langsung dari Bali bersama tim JRA dari seluruh Nusantara, seluruh PW. Saya mau absen dulu. Ini dari siapa saja ini yang hadir? Sana ngesot. Dari mana ini yang hadir? Loh, muka ada. Oh
sini. Ini gak ada yang nonton tuh. Oh, gak ada yang nonton, keliru nih mungkin. 10 menit kok gak ada yang nonton. Hah? Aku sakit tuh. Hah? Udah. Ini lagi. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Tenan parah iki keliru gak Mbah?